Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Jacin. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan bahas tentang kamera Nikon Z50. Kamera ini adalah kamera dengan sistem mirrorless yang lumayan baru dari Nikon karena baru dirilis tahun 2019 kemarin. Nah, kita tahu bahwa Nikon itu kiprahnya dalam dunia fotografi tidak asing lagi sebagai pembuat kamera dari zaman kamera film, kemudian kamera digital SLR ya. Dan itu menggunakan sistem lensa f-mount. Nah, di tahun 2018 ini Nikon mengeluarkan sistem yang benar-benar baru, sistem mirrorless dengan Z-mount atau Z-mount. Nah, salah satunya adalah Nikon Z50 ini. Nah, nanti kita pelajarin apa saja keistimewaan kamera Z50. Kamera Nikon Z50 ini mengingatkan pada kamera DSLR Nikon yang pernah saya punya, yaitu kamera DSLR Nikon D5500. Cuma bedanya dia lebih tipis karena desainnya adalah desain mirrorless. Pegangannya seperti biasa, sangat mantap sekali. Dan dari bodinya, casingnya itu terasa kokoh. Tidak seperti plastik atau kayak mainan, jadi kerasanya lebih seperti kamera DSLR yang profesional. Dari belakang, kamera ini didominasi oleh layar dengan ukuran yang cukup besar. Ada tombol 4 arah dan beberapa tombol lainnya di bagian kanan bawah. Yang unik dari kamera Nikon Z50 ini adalah di layar LCD-nya. Jadi dia mirip dengan kamera DSLR yang dulu yaitu D5000. Yaitu layarnya itu kita bisa flip ke depan seperti ini. Jadi waktu kita selfie atau vlog, kita akan ngangkat kamera seperti ini dan kita bisa lihat diri kita sendiri. Nah, kemudian layar LCD-nya juga bisa ditekuk untuk seperti ini, sehingga kita bisa motret dengan low angle, tapi tidak pegal ya, tidak perlu harus nunduk seperti itu, bisa lihat layarnya dengan jelas. Halo teman-teman, ini sekarang saya lagi coba Z50 untuk vlogging, jadi layar LCD-nya saya sudah taruh di bawah. Dan saya pegang seperti ini dan kita lihat dia bisa autofokusnya itu mencengkram wajah saya ya, jadi face detection-nya bekerja dengan baik, tapi tidak ada eye detection-nya. Jadi saya putar-putar seperti ini. Sepertinya juga stabilization-nya meskipun kamera ini tidak punya built-in stabilization bisa bekerja dengan baik. Jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi semacam referensi buat teman-teman ya, mungkin pengen vlogging. Cuman memang kamera ini terasa meskipun lensanya agak kecil, terasa agak sedikit berat ya, agak sedikit pegal. Mungkin saya sendiri yang kurang berolahraga nih ya, jadi kameranya harus diangkat lebih tinggi karena layarnya ke bawah seperti ini. Di video klip ini, saya menguji seberapa cepat kamera ini bisa mengikuti gerakan saya. Terlihat sistem autofokus kamera ini tergolong cepat dalam mendeteksi wajah. Dan jika saya cukup dekat ke kameranya, otomatis akan berubah menjadi deteksi mata. Nah, sekarang kita lagi coba kualitas dari videonya, bagaimana sistem autofocus dan stabilization-nya. Nah, kita tahu Z50 ini tidak memiliki built-in stabilization di body, tapi ada VR atau vibration reduction di lensanya. Dan juga di bodinya ada pilihan electronic stabilization yang dimana kita dihidupkan stabilization-nya. Jadi Ihsan sedang memegang kameranya, tidak bergerak sih Ihsannya, tetap sama di situ. Teman-teman bisa lihat stabilization-nya bagaimana tanpa tripod, tanpa alat tambahan. Dan kemudian Ihsan bisa bergerak, mungkin mendekati saya. Kita bisa lihat autofokusnya bagaimana, apakah mengikuti dan bagaimana kalau melakukan gerakan itu bagaimana stabilization-nya, apakah tetap bisa dinikmati, distabil atau enggak. Dan ngomong-ngomong, suara yang direkam itu juga adalah suara yang direkam oleh built-in mic dari Z50. Jadi teman-teman bisa melihat dan mendengar suaranya seperti apa tanpa alat bantu tambahan, hanya dengan kamera dan lensanya saja. Di video klip ini, saya menguji kualitas sistem autofocus tracking kamera saat merekam video. Pada dasarnya, kamera bisa mengikuti pergerakan saya dengan cukup baik. Kecepatan autofokus untuk subjek diam bisa dibilang cepat dan bagus, meski di kondisi indoor yang cahayanya sudah saya redupkan lampunya. Di bagian atas kamera ada roda atau dial, ada switch untuk video, dan juga ada tombol-tombol di atas kamera seperti ISO dan kompensasi exposure.
Peletakan tombol ini sangat memudahkan untuk mengganti setting kamera. Di bagian depan kamera ada dua tombol function yang bisa dikustomisasi. Cukup lengkaplah tombol-tombolnya, menandakan kamera ini adalah kamera kelas menengah, bukan kamera pemula. Dibandingkan dengan Nikon Z6, paket Nikon Z50 jauh lebih kecil, baik kamera maupun lensa paketannya. Seperti kamera DSLR Nikon pada umumnya, untuk mengganti ISO, kita harus menekan tombol ISO, menahannya, dan kemudian putar roda di belakang. Kamera ini memiliki sensor APS-C dengan resolusi 20 megapiksel. Memang kesannya nggak banyak ya, tapi itu digunakan untuk menjaga kualitas gambar di ISO tinggi. Saya sendiri sudah mencoba memotret dengan berbagai setting ISO. Dari 100 sampai 1600 kualitasnya sangat baik. Di 3200 sampai 6400 masih bisa diterima, tapi di 12800 sampai ke atasnya lagi itu kurang bagus karena sudah banyak noise dan detail dari fotonya juga sangat berkurang. Berikut ini adalah contoh foto yang dihasilkan kamera ini dengan berbagai setting picture control dan berbagai nilai ISO. Ngomongin tentang lensanya, lensa yang dipaketkan dengan Z50 ini cukup compact ya. Lensa 16 sampai 50 mm, f3,5 sampai 5,6 merupakan lensa zoom. Nah, saat kita mau pakai, kita harus buka dulu landscape-nya dan kemudian muter seperti ini ya. Jadi agak sedikit panjang ke depan. Lensa ini sangat simpel ya, tidak ada tuas untuk autofocus dan manual focus. Juga tidak ada tuas untuk mengaktifkan VR atau mematikan VR, yaitu vibration reduction, sejenis mekanisme stabilization untuk lensa Nikon. Semuanya kita harus atur lewat menu di kameranya. Yang saya kurang sukai dari lensa ini adalah, pertama, dia casingnya dari plastik ya. Dan saat saya buka, ternyata mountnya juga dari plastik nih. Dan setelah saya perhatiin lagi, diameternya agak besar untuk ukuran lensa APS-C. Nah, ini mau gak mau untuk mengakomodir jet mount ini yang besar. Karena jet mount ini sebenarnya didesain untuk memuat sensor yang full frame. Jadi mau gak mau, yang lensa APS ini juga harus dibikin diameternya agak gede. Tapi, kalau saya lihat dari hasil fotonya, saya cukup terkejut dan cukup kagum dengan hasilnya. Karena dia cukup tajam dan mungkin salah satu yang the best-nya untuk kit lens. Tapi saat kita pasang dengan lensa yang lebih berkualitas, misalnya lensa full frame-nya Nikon Z ya, misalnya Nikon S2470 f4. Nah, kita baru bisa lihat bedanya. Bedanya pertama dia lebih tajam, kedua adalah warnanya lebih cerah. Menu di Nikon Z50 mirip sekali dengan kamera DSLR Nikon. Jadi yang pernah pakai kamera DSLR Nikon pasti merasa familiar. Sebagai kamera kelas menengah, menu Nikon Z50 ini lumayan detail, seperti pilihan pada fungsi white balance ini. Di menu picture control juga banyak pilihannya, termasuk filter-filter creative picture control. Kita bisa pasang lensa DSLR Nikon ke Nikon Z50 dengan Nikon FTZ adaptor. Yang AFS bisa autofocus, tapi lensa yang AFD atau AI tidak bisa autofocus. Nikon Z50 ini memiliki tagline kolaborator. Artinya kamera ini memang didesain untuk generasi muda yang senang membuat konten
dan juga aktif sharing di sosial media dan berkolaborasi dengan sesamanya. Kesuksesan dari Z50 ini dan sistem APS-C dari Nikon Z itu tergantung dari lensa-lensa dan aksesoris pendukungnya. Karena saat ini hanya dua lensa saja yang untuk APS-C, yaitu 16-50 mm dan 50-200 mm. Nah, kalau ke depannya Nikon membuat lebih banyak lagi lensa-lensa menarik untuk APS-C, tentunya sistem ini akan jauh lebih berkembang. Nah, kalau teman-teman menanyakan kepada saya apakah kamera ini bisa untuk bekerja, jawaban saya ya jelas bisa untuk bekerja, tapi sebaiknya untuk sebagai backup saja. Menurut saya kamera ini cocok untuk traveling, untuk hobi foto maupun video, tapi tidak begitu cocok untuk sebagai kamera utama untuk bekerja. Mungkin sebagai backup atau cadangan dari Nikon Z, Z6 atau Z7 itu masih oke. Lensa Nikon S untuk kamera mirrorless Z yang full frame seperti untuk Nikon Z6 dan Z7 itu juga bisa dipasang langsung ke Z50. Hasil gambarnya bagus, tapi jadi tidak terlalu lebar jika dibandingkan saat dipasang di kamera Z6 atau Z7. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari kamera Nikon. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye!